Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadisi wa didduha al mumasalatu. Para alim ulama, wabil khusus Syekh Husain yang udah lama nggak jumpa, alhamdulillah subuh kali ini diperjumpakan. Para asatid wal asatijah, para orang tua, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hidayah, yang mohon maaf Abah tidak dapat menyebutkan nama satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi ikram takzim hormat Abah kepada para beliau yang Abah hormati, dan Abah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Apakah hidayatut taufik itu hidayah paling luhur, hidayah paling tinggi, hidayah paling agung yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya, yaitu hidayah di mana seorang hamba dapat melaksanakan ketaatan, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, melaksanakan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi, yang sering Abah ulang-ulang bahwa kewajiban thalabul ilmi adalah kewajibannya melebihi kewajiban salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya.
Karena sholat, zakat, puasa dan ibadah haji apabila tidak memakai ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima. Apakah lagi bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini adalah merupakan pelajaran yang paling pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, yaitu pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran iman, pelajaran yakin, pelajaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Awwalu Wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama diwajibkan kepada umat manusia adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan lain, la yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya seseorang kecuali ia mengenal zat yang ia ibadahi. Untuk kita mengenal zat yang kita ibadahi, satu-satunya jalan hanya dengan belajar ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu iman, ilmu makrifat. Ada 8 nama daripada ilmu akidah ini. Kemudian batasan kita pada pagi hari ini belum selesai menjelaskan sifat yang keempat dari 20 sifat yang wajib kita pelajari, wajib kita yakini, imani dan makrifati dari 20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu sifat yang keempat apabila kita menghitung secara global dari sifat ke-1 sampai yang ke-20. Akan tetapi kalau ditinjau dari sisi pembagiannya, maka sifat mukhalafatul lil hawadisi itu adalah merupakan sifat yang ketiga. Untuk itu akan dicoba untuk diulangi cara menghitungnya. Kalau menghitung secara global, yaitu dari 1 sampai ke 20, itu adalah nomor yang keempat. Tapi kalau dihitung secara pembagian, bahwa sifat mukhalafatul lil hawadisi itu adalah merupakan sifat yang ketiga. Karena dari 20 sifat itu dibagi kepada 4 bagian. Nih, adik-adik yang mau nulis silahkan. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Jumlahnya ada 1, yaitu sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salabiyah. Jumlahnya ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Yang kelima wahdaniyat. Kemudian bagian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Ada 7 semuanya. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor. Yang ke-7 kalam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah maknawiyah. Qadiron, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jadi 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salabiyah, 7 sifat ma'ani, dan 7 sifat maknawiyah. 1 tambah 5 tambah 7 dan tambah 7 jumlahnya menjadi 20. Sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah merupakan bagian kedua
yaitu bagian daripada sifat salabiyah, yaitu kidam, bako, mukhalafatu lil hawadis. Jadi kalau dilihat dari sisi bagiannya merupakan bagian yang ketiga, tapi kalau secara global bagian yang keempat. Ini supaya tahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sampaikan ngaji itu apabila hadir 3 perkara. Yang pertama, benar membacanya. Ya saya. Yang kedua, benar memaknainya. Yang ketiga, benar memahaminya. Itu baru disebut ngaji. Untuk itu mudah-mudahan kita pada pagi hari ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang ngaji, benar memaknai apa yang kita baca, benar benar membacanya, benar memaknai yang kita baca, kemudian benar memahaminya. Ada 3. Wayajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala yang maha luhur. Al-mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Al-mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Wa maknahu, dan makna mukhalafatu lil hawadisi, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, laisa mumasilan, tidak sama, laisa tidak mumasilan sama, lil hawadisi, dengan makhluk. Falaisa lahu yadun, maka tidak ada lahu bagi Allah yadun, tangan, wala ainun, dan tidak ada pula bagi Allah mata, wala udunun, dan tidak ada bagi Allah itu telinga, wala ghairu dzalika, dan tidak ada bagi Allah selain daripada yang telah disebut yadun, ainun, udunun, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk. Wadidduha al-mumasalah, wadidduha, dan lawannya sifat mukhalafatul lil hawadisi, al-mumasalah, yaitu sama. Wadalilu ala dzalika, wadalilu, dan dalil ala dzalika, atas yang disebut, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lau kana mumasilan lil hawadisi, apabila sama dengan makhluk, lakana hadisan, maka pasti ada Allah itu adalah makhluk. Wahuwa muhalun, wahuwa, yang demikian itu muhalun, adalah mustahil. Allah makhluk itu adalah mustahil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wayajibu, sering diulang-ulang. Kalau ada kata wayajibu di dalam ilmu tauhid, itu maknanya berbeda dengan wayajibu di dalam ilmu fikih.
Di dalam ilmu tauhid itu makna wayajibu ada dua. Yang pertama wayajibu indal akli. Yang kedua wayajibu indan nakli atau inda syar'i. Karena di dalam ilmu tauhid, di mana tauhid adalah memerankan akal untuk bisa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini, kata-kata jumpa ini bahasa yang kita pinjam. Sesungguhnya jangan pernah diartikan ketika berjumpa dengan Allah adalah seperti perjumpaan kita dengan makhluk. Untuk sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu seperti yang kemarin sudah dijelaskan terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan akal ghorizi. Kemudian yang kedua yang disebut dengan akal tabi'i. Apakah akal ghorizi itu? Akal ghorizi itu adalah akal yang digunakan oleh manusia untuk sampai berjumpa dengan Allah, sampai menemui dengan Allah. Bahasa kesananya sampai mendapatkan yakin, iman, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita sampai iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak menggunakan akal. Abah ingin mundur sedikit ke belakang. Apakah akal tabi'i itu, supaya kita tahu ada perbandingan antara akal ghorizi dengan akal tabi'i. Akal tabi'i itu adalah akal yang digunakan untuk memenuhi kehendak nafsu, kehendak diri. Kenapa? Karena akal memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Seperti definisinya, di mana ulama pernah membuat definisi ma huwal aqlu, al aqlu huwa sirrur ruhaniyu yudraku bihi ad-daruriyat wan nazuriyat mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimagi. Apakah akal itu? Akal adalah yang jauh lebih lembut daripada ruh. Ini luar biasa. Ulama membuat definisi. Ada ruh, ada akal. Kalau kita boleh mengulangi pengajian yang pernah dulu Abah sampaikan, kita ini punya jasad. Di dalam jasad ini ada panca indera. Dulu pernah disampaikan. Begitu dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan panca indera kepada kita. Mata bisa membedakan setiap rupa, telinga bisa membedakan setiap suara, hidung bisa membedakan setiap wangi, setiap bau, lidah bisa membedakan setiap rasa. Subhanallah, luar biasa. Tapi itu semua akan tidak berarti apa-apa, tidak ada gunanya. Mata tidak ada gunanya, telinga tidak ada gunanya, hidung tidak ada gunanya, lidah tidak ada gunanya, tangan kaki tidak ada gunanya, manakala tidak ada ruh. Betul? Sehebat apapun seseorang, katakanlah datang ke sini seorang presiden, tapi ketika di sini ruhnya tidak ada. Padahal kalau ada ruhnya, betapa kita lulukan, betapa kita muliakan. Tapi ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung rambut, ujung kaki, mata yang berharga, telinga yang berharga, hidung yang berharga, lisan yang berharga, tangan kaki yang berharga, tidak ada apa-apanya. Apa kata Pak Anton?
buru-buru gerak pandian, gerak keluarkan, gerak kubur, nggak ada apa artinya. Kalau dilama-lama malah jadi bau, betul? Nggak ada arti. Begitu berharganya ruh untuk jasad. Kemudian ternyata ada yang lebih berharga daripada jasad dan ruh, adalah akal. Karena seorang matanya ada, telinganya ada, hidungnya ada, lisan bibir ada, tangan kaki ada, ruh ada, tapi akalnya tidak ada. Akalnya tidak ada. Kalau di sini sekarang ada satu orang saja yang akalnya dicabut, pasti nggak duduk seperti ini, pasti ngaco, betul? Ke depan ngambil mic, kemudian itu apa, kamera dicabut, pasti begitu. Atau kalaupun duduk, pasti dia tidak akan menyimak pengajian ini. Kenapa? Akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa jasad adalah berharga, tapi ada yang lebih berharga adalah ruh. Jasad dan ruh adalah berharga, tapi ada yang lebih berharga adalah akal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ada kapal terbang, ini sering diulang-ulang dalam kajian tauhid. Padahal itu barang-barang yang ada pada kapal terbang itu semuanya benda jatuh, betul? Besi benda jatuh, kemudian baja benda jatuh, semuanya yang ada dalam kapal terbang benda jatuh. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa itu pesawat bisa terbang? Bahkan dengan berbagai macam tipe. Jawabannya cuma satu, karena dalam benda itu ada sentuhan akal. Kemudian kenapa ada kapal laut yang mengantar dari satu pulau ke pulau lain? Padahal semua benda yang ada pada kapal laut adalah merupakan benda tenggelam, betul? Besi kaleng baja tenggelam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa itu bisa terapung, bisa bermanfaat, mengantarkan segala sesuatu termasuk manusia dari satu pulau ke pulau yang lain? Jawabannya adalah karena dalam benda tersebut ada sentuhan akal. Termasuk sepeda, motor, mobil, kereta api, dan seterusnya, bahkan sampai kepada kolecer. Orang kampung itu dia ya. Tahu kolecer? Tahu? Begitu. Dipasang, dibuat baling-baling, dibuat buntutnya. Kenapa dia bisa berputar dan bisa mencari arah? Karena dalam kolecer itu ada sentuhan akal. Kalau tidak ada akal, jangan membuat pesawat, jangan membuat kapal, sepeda motor, mobil, kereta api. Kalau akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bikin sambal aja nggak bisa. Coba jelema gelo bere coet, terus bere ulekan, kasih sambal, kasih cabe, kasih tomat, kasih tarasi, kasih cabe, kira-kira dibuat sambal apa enggak? Kira-kira dikumahatkan eta coetna, dibaledogeun kanu mere. Di sini kita harus merasakan betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah ngasih jasad kepada kita, Allah ngasih ruh kepada kita, Allah ngasih akal kepada kita. Akan tetapi maaf, banyak orang yang lupa. Lama Allah mengasih jasad kepada kita, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama Allah mengasih ruh kepada kita, tapi kita lupa kepada zat yang memberikan ruh kepada kita.
Padahal kita tiap hari turun naik napas itu ruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi napas-napas kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lama Allah kasih akal kepada kita, akan tetapi kita lupa kepada zat Allah yang memberikan akal kepada kita, sehingga kita bisa hidup sempurna di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kalau akal itu hanya digunakan hanya untuk kepentingan nafsu, itu yang disebut dengan akal ghorizi, akal tabi'i. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa-apa akal itu oleh kamu dijadikan akal ghorizi untuk memenuhi kebutuhan kamu, nafsu kamu. Akan tetapi kamu harus tahu bahwa aku menciptakan akal itu untuk tujuan. Tujuan apa? Adalah untuk berjumpa dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudraku bihil ulumu ad-daruriyat wan nazariyat. Bahwa akal itu adalah untuk dapat mencapai yang mudah dan yang susah, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh telinga, tidak bisa dijangkau oleh apapun, tapi dengan akal akan sampai kepada iman, yakin, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah untuk sampai kepada meyakini, mengimani, memakrifati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana secara global sifat yang keempat yang wajib kita imani, yakini, makrifati. Kalau dari bila pembagiannya ini adalah merupakan sifat yang ketiga, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Yang kedua, wajib bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadisi adalah berdasarkan dalil nakli atau dalil syara. Tadi sudah ketemu bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadisi menurut akal ghorizi. Kata akal ghorizi kita dimengerti oleh akal ghorizi kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib berbeda dengan makhluknya. Karena menurut akal ghorizi kita bahwa kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Dalilnya apa? Dalil naklinya apa? Kalau tadi dalil akal, sekarang dalil nakal, dalil syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamislihi syai'un. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara syai'un, ulama mengatakan syai'un itu adalah sekecil apapun. Kalau dulu ulama sering katakan sebesar biji zarrah, karena penemuan pada saat itu yang paling kecil adalah biji jarrah, biji sawi. Kan sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang. Ada yang disebut dengan molekul, ada yang disebut dengan atom, betul? Kalau ada yang lebih daripada molekul dan atom kecilnya, maka itulah yang disebut dengan syai'un. Artinya apa? Bahwa tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai syai'un, sesuatu sekecil apapun. Allah bersih dari sama dengan makhluk.
Allah berbeda dengan makhluk. Nah ini wayajibu pihaqihi ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakila, perhatikan, wayajibu alal mukallafi ayya'taqida wa ayya'rifa bi annallaha mukhalafatul lil hawadis. Wayajibu dan wajib. Wajib akal sudah, wajib nakal sudah. Alal mukallafi, kepada siapa? Kepada mukallaf. Mukallaf itu Islam, kemudian balik sudah 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun untuk perempuan. Kemudian yang ketiga berakal. Kemudian yang keempat sampai risalah. Kita Islam, kita balik, kita berakal, dan saat ini sampai risalah. Risalah apa? Risalatut tauhid yang sudah disusun oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang kita pelajari adalah risalatut tauhid ahlu sunnah wal jamaah, yang kata Rasulullah SAW, satab tariku ummati satab tiriku ummati baina salasi wa sab'ina firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, kecuali satu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidahnya yang sedang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar akidah yang kita pelajari pada pagi hari ini, menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita akan terselamat di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wayajibu alal mukallafi, wajib atas orang mukallaf Islam, balik, berakal, sampai risalah. Ini kita hari ini menjadi orang mukallaf. Ayat takidah, mengiktiqadkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis. Iktiqad menurut bagian dan tingkatan ilmu tauhid ada 4. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan al-wahmu, yaitu tingkatan yakin iman makrifat seseorang di angka 25%. Tingkatan yang kedua adalah asyakku, tingkatan iman yakin makrifat seseorang adalah di angka 50%. Kemudian yang ketiga adalah az-zannu, tingkatan iman yakin makrifat seseorang adalah di angka 75%. Yang terakhir adalah al-yakin, tingkatan seseorang adalah 100%. Makanya kalau orang berbicara yakin, itu berarti 100%. Iman yakin marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan 25%, 50%, 75%, hatta 99,9% haram. Harus al-yakin 100%. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ainu wahidullaha. Hendaklah kamu yakin iman makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
la tusyriku bihi, jangan ada sekutu dengan ada syirik bihi kepada Allah say'a, walaupun sebesar atom, sebesar molekul. Andai ada yang lebih kecil daripada atom dan molekul, jangan sebesar itu pun ada sekutu, ada syirik dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah sama dengan makhluknya. Allah itu terbebas daripada sifat sama dengan makhluknya. Itu ayat takidah. Cukup sampai di situ kata tauhid, tidak harus wa ayat ripa. Kita kan tahu dari ulama-ulama harus makrifat. Mudah diucapkan tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Karena definisi makrifat adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Tahu? Hafal apa enggak? Kalau definisinya belum hafal, apalagi isinya. Begitu. Kalau definisi makrifatnya belum hafal, apalagi makrifatnya. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu murah kepada kita. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat kesungguhan. Kita sungguh-sungguh duduk sampai dengan insya Allah waktu Isra, ingin iman yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, sehingga kita sungguh-sungguh ngaji walaupun hanya 1 bulan 1 kali di ahad keempat setiap subuh di Masjid Al-Hidayah. Allah nonton bahwa kita sedang sungguh-sungguh, walaupun belum sampai kepada iman yakin yang sempurna, tapi kita wafat dalam kesungguhan. Allah satukan dengan mereka yang sudah yakin dan sempurna. Oleh karenanya kesungguhan itu menjadi penting. Begitu. Kalau anak-anak penting karena ini penerus. Kalau bapak-bapak nggak pegang kitab pun nggak apa-apa. Begitu. Yang penting ada kesungguhan di dalam usia yang sudah senja ini, maka sempatkan untuk mencari tiket masuk ke 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ilmunya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup wa ayat takidah, akan tetapi harus wa ayat ripa, harus idrakun jazim. Kita mengetahui terhadap mukhalafatul hawadisinya Allah Subhanahu wa ta'ala harus betul-betul didalami, sehingga kita mendapatkan idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Tidak ada walaupun sebesar molekul, sebesar atom yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut akal goriji saya, ketika Allah ada sama dengan makhluknya, walaupun hanya sebesar atom, sebesar molekul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Ini yang disebut dengan idrakun zazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu. Di sebelah sana tuh ada yang ngomong ngaco. Begitu, Isa Al-Masih itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia boleh, yang tidak boleh manusia menjadi Tuhan. Liar dibawa ke laboratorium mana juga, ke seminar mana juga nggak akan masuk. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena kalau Tuhan boleh jadi manusia, tapi kalau manusia tidak boleh jadi Tuhan. Liar tuh.
Liar tuh, liar. Jadi karena kalau kata orang Sunda, mencari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan. Tahu dia jadikan? Kalau nggak ada yang tahu nanti pulang dari sini ngomongnya panjang soalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idrakun jazimun bihaitsu la yaqu ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'. Yang kedua, syarat makrifat itu harus sesuai dengan kenyataannya. Karena hari ini ada yang meyakini kepada Allah, kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada Allah, Siwa Brahma, apa Wisnu, Siwa Brahma. Ada kemudian ada lagi yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ini Tuhan-Tuhan yang tidak muwafiqun lil waqi'. Kalau kita kaji, tidak akan kita menemukan ada Tuhan yang semacam itu. Pastikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Akan tetapi pelajaran ini adalah pelajaran yang kita senang mencari Tuhan, dan Tuhan yang kita cari ini sesuai dengan kenyataannya. Bukan Tuhan itu, bukan Tuhan ini, akan tetapi Tuhan yang hakiki yang kita sedang cari. La ilaha illallah. Ini yang kita sedang cari. Kemudian yang ketiga adalah nasyi'un andalilin. Setelah akal kita berperan, diperankan sehingga dinilai menjadi akal goriji yang dapat berjumpa dengan Allah, menemukan Allah, sehingga kita iman, yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah syai'un, walaupun sebesar molekul, sebesar atom. Ada di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah ahadun, satu pun. Kalau ahad dengan wahid berbeda. Ahad dengan wahid berbeda. Kemarin sudah disampaikan, ada qul huwallahu ahad. Ini khusus untuk Allah. Jadi tidak ada satupun, sekecil atom, sekecil molekul pun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri berbeda dengan makhluknya, suci daripada sama dengan makhluknya. Ini adalah apa yang disebut dengan mukhalafatu lil khawadisi. Cukup sampai di situ? Tidak. Setelah idrakun jazimun, kita mengidrak, memahami dengan akal goriji kita, sehingga kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, Allah yang hakiki, bukan yang itu, bukan yang ini. Muwafiqun lil waqi'i, dan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang ketiga, nasyi'un andalilin, yang didukung oleh dalil nakli yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup sampai di situ? Tidak, belum masuk surga Bapak-bapak. Belum, harus ma'al iddi'ani wal qabuli. Apa tuh ma'al iddi'ani wal qabuli? Ma'al iddi'ani wal qabuli itu adalah mengakui dan menerima.
Hari ini yang mengakui terhadap Allah tuh banyak, tapi menerima Allah sebagai Robnya itu sedikit. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir, tanggung dah ngomong-ngomong kafir ini apa namanya, tidak boleh. Allah aja ngomong kafir begitu. Jadi ngomongnya kudu kumaha kira-kira? Hah? Kira-kira ngomongnya mesti bagaimana? Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada non muslim begitu, nggak apa-apalah supaya tidak menjadi apa namanya, penistaan agama begitu. Tapi kalau kulil hak, walau karena muruan, kita harus berbicara hak walaupun getir, walaupun pedih. Kalau memang harus masuk penjara gara-gara ngomong ini, memang dari dulu ulama yang ngomong tauhid itu masuk penjara semua begitu. Jadi mungkin Abah tinggal nunggu giliran ini, enggak apa masuk penjara begitu. Tengok nanti ya begitu. Maka mereka akan menjawab la yaqulunallah, mengakui mereka tuh Allah tuh ada. Yang menjadi persoalan, mereka tidak mau menerima bahwa Allah tuh ada sebagai Robnya. Itu yang menjadi persoalan. Ini yang disebut dengan ma'rifat. Tidak cukup idrakun jazimun, tidak cukup muafiqun lil waqi'i, tidak cukup nasiun andalilit. Yang terakhir, dia harus ma'al iddi'ani wal qabul, harus mengakui bahwa Allah, aku adalah itu, dan saya menerima Allah sebagai Rabbku. Makanya dipraktekkan dalam sholat. Pada saat ruku, subhana rabbi yal azim, itu pakai ya muqaddarah. Tanya sama Syekh Husain, artinya apa? Maha suci. Rabbi, Rabb aku. Dalam sujud, subhana rabbi, maha suci, Rabbi, Rabb aku, al-a'la, yang maha tinggi. Maka dalam setiap gerakan sholat Rabbi, 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 ini merupakan tarbiyah tauhid kepada kita. Maka di luar, ketika melihat segala sesuatu, rumput yang paling kecil sekalipun sampai dengan pohon yang paling besar, air setitik dengan air yang ada di laut, yang di bawah dengan ada yang di atas, ini semuanya adalah ciptaan Rabbi, 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 Rabbi. Dan ada yang disebut dengan segat. Begitu segat makrifat. Raditu billahi rabbah, aku ridho kepada Allah menjadi Rabbku. Ketika ini yang menjadi sebuah keyakinan kita, keimanan kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima dan mengakui dan menerima Allah sebagai Rabbku. Nanti besok di akhirat, yang pertama ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, emang apa? Man Rabb? Bukan. Dari sifat 20, Pak. Itu belajar sifat 20 mah mau bisa ngajawab di akhirat. Man Rabbuka, culak cilet digebuk ke malaikat Munkar Nakir. Alhamdulillah kita ngaji pada pagi hari ini. Yang sudah ngaji pada pagi hari ini, dan kita sudah idrakun jazimun bihaitsu la yakum mahu tarulu muwafiqun nasyun mal idi al qalbuli man rabbuka, Allahu rabbi, akdaun. Dijawab, mau apa? Allah Rabbku. Liar malaikat Munkar Nakir. Insya Allah, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini mengimani, meyakini 100% bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatul hawadis. Tidak ada sebesar atom, sebesar molekul pun yang menyamai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah bersih daripada persamaan dengan makhluk. Wadidduha al-mumasalah, kebalikan daripada mukhalafatil ahwadisi adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada kesamaan dengan makhluk, berarti Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. La ilaha illallah. Ada 10 untuk lebih menekankan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbeda dengan makhluknya, tapi dalam episode berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngajinya ini niru guru Abah. Jadi lain Abah ngambek nyarekan, itu Abah ngambek lain. Karena seperti ini dulu guru Abah memasukkan tauhid kepada setiap santrinya. Ini agar kita masuk tauhid ini kepada hati kita. Jangan dianggap marah ya Abah ya, begitu. Insya Allah. Abah ini lagi membangun. Di kemarin sudah disampaikan yang di Cianjur hancur, belum selesai yang di Sadeng, yang di Cianjur harus dibangun. Masjid rata, pondok Abah rata, dan insya Allah sedang dibikin gambarnya untuk dibangun lagi. Kemudian di Sadeng juga belum selesai, kurang lebih 40% lagi. Abah tidak minta-minta, tidak bikin koropak, tidak bikin apa-apa, tapi tahun ini karena sedang berpindah tahun, sebentar lagi bikin kalender. Kemarin bikin air ya, banyak dibantu alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak bisa seorang mengambil satu kalender ini untuk pembangunan pondok pesantren Mama Bakri di Sadeng. Cukup nggak? Ini kayaknya nggak cukup. Bawa berapa nih? Bawa berapa? Hah? Bawa 60? Bawa 60. Nanti sama Patri aja nanti hubungannya. Jadi biar beliau. Jadi kalau sama Patri itu hebat begitu. Belum dibayar sama jamaah, Patri udah bayar sama Abah begitu. Patri terima kasih Patri. Itu dibagian aja, dibagikan. Yang nggak punya duit jangan memaksakan, nggak apa-apa, hadiah aja dari Abah. Yang punya aja begitu. Silakan dibagikan aja. Itu fotonya tiba-tiba jadi ganteng, Abah nggak tahu tuh begitu. Patri ganteng nggak kira-kira? Insya Allah. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita sepanjang usia dalam keadaan sehat zahir dan batin, semangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita mengikuti kajian di Masjid Al-Hidayah ini luar biasa. Abah mengikuti kajian-kajiannya, guru-gurunya hebat-hebat. Yang gak hebat cuma satu, Abah doang yang gak hebat. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehadiran Abah itu manfaat kepada semua jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.